Berikutnya kami menyampaikan pendapatan promo Jumat pekan lalu, yaitu sebesar Rp1.519.000. Kemudian infak dari Bapak Hadi yang Bono sebesar Rp500.000. Kemudian infak parkir dari Bapak Andri sebesar Rp200.000. Dan infak sewa molen masjid sebesar Rp400.000. Kami atas nama PKM mengucapkan terima kasih atas infak sedekah dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Semoga memudahkan segala urusan kita dan kelak mendapatkan pahala di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kami menyampaikan kegiatan pekanan Masjid Baitul Hikmah yang antara lain pada hari Sabtu tanggal 2 Desember insyaallah Majelis Taklim ibu-ibu yang akan dipimpin oleh Ustazah Hajah Masturah SPDI dengan kajian fikih. Kemudian taklim subuh insyaallah pada hari Ahad tanggal 3 Desember yang akan dipimpin oleh Ustaz Haji Miftah Muhammad PMA dengan kajian Kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah. Berikutnya majelis taklim remaja insyaallah pada hari Ahad malam tanggal 3 Desember pada salat Isya yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmudin dengan kajian tafsir Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian setiap hari Senin tafsir Al-Qur'an dengan metode talaqi khusus untuk ibu-ibu, waktunya pada sholat asar. Kemudian dengan istiqomah setiap hari Kamis malam Jumat, zikir dan doa bersama, waktunya pada sholat maghrib. Yang terakhir, marilah sama-sama kita membaca umum kitab surat Al-Fatihah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah SWT atas limpahan berbagai nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan tentunya kita doakan kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, sekiranya pada saat ini masih ada di antara mereka yang sedang kurang sehat atau sedang sakit, kita doakan semoga Allah menentukan dengan kesembuhan yang sempurna. Dan tak lupa pada kesempatan yang baik hari ini, mari kita sama-sama doakan bersama-sama kepada kondisi di Palestina, rakyat Palestina mudah-mudahan semakin membaik, tidak ada lagi peperangan, tidak ada penganiayaan, dan tidak lagi ada pembunuhan. Dan kita doakan semoga bantuan ataupun donasi dari berbagai dunia negara di dunia mudah-mudahan dapat berjalan lancar dan dapat disalurkan kepada yang berkepentingan secara cepat dan tepat. Mudah-mudahan dapat membantu saudara kita yang ada di Palestina dalam mengalami kesulitan. Semoga senantiasa memberikan kemenangan untuk Palestina dan tentunya rasa syukur kita kepada Allah SWT. Ala hadirin nabi wa lillahi sholihah barakatul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن لك أربعة من الأعداء الدنيا والنفس والشيطان wa syaitanul ins. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita untuk selalu senantiasa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, iqrar biqaulina, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling utama adalah nikmat iman wa nikmatul Islam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam nikmat-nikmat yang lainnya, yang diantaranya adalah nikmat sehat wal afiat, nikmat sempat, nikmat luang, dan juga nikmat diberikan istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat diberikan keturunan yang soleh dan solehah, nikmat diberikan istri yang solehah, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, karena memang nikmat Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat banyak sekali. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kita akan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Tak lupa salawat beserta salam al-makhludat bi ta'ziman wa takriman, iqraran bi qaulina, dengan
panutan yang mulia, pemimpin tertinggi, penegak kebenaran, penghapus kebatilan, insan pilihan manusia termulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salawat beserta salam semoga selalu senantiasa curah dilimpahkan kepada segenap keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para atba'ut tabi'in, kepada para syuhada, para sholihin, para aulia, para ulamaul amilin, sehingga sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan umat beliau yang selalu patuh, taat dan setia menjalankan semua risalah dan sunnahnya hingga akhir hayat nanti. Dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat nanti mendapatkan pertolongan dari beliau, yaitu syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya kelak di akhirat nanti ada di bawah naungan liwaul hamdi, ada di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat, wabil khusus untuk diri pribadi Habib sendiri, wa umuman untuk para jamaah sekalian, marilah kita untuk selalu senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepadanya. Karena takwa adalah merupakan satu modal dasar utama. Karena takwa adalah merupakan satu modal yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para ulama mengatakan, li'anna taqwa midarul kulli sa'adatin. Sesungguhnya takwa adalah merupakan satu modal dasar utama. Seseorang akan mendapatkan kesenangan, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Insya Allah dengan modal takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah ini, mudah-mudahan kita semuanya bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingat Nabi mengatakan, hidup kita ini tidak terlepas dari musuh kita, yang dimana ibadah kita selalu dihalangi dengan berbagai macam musuh-musuh kita. Sehingga kalau kita tidak bisa memerangi, kalau seandainya kita tidak bisa memerangi musuh kita, maka kita tidak akan bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, dengan murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah musuh kita adalah dunia. Dunia bisa menjadi musuh kita ketika dunia bisa menghalangi kita untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dunia pula bisa menghantarkan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud dunia yang menjadi musuh kita adalah dunia yang menjadi penghalang untuk bisa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang menjadi penghalang kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak orang yang terlambat bahkan meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara dunia. Maka dunia yang menjadi penghalang, maka itulah musuh kita yang harus kita bisa menjauhi.
Nabi, musuh kita adalah hawa nafsu. Maka ingat, di tubuh kita mempunyai hawa nafsu. Ketika kita bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka insya Allah kita akan meraih kemenangan. Ketika kita bisa memerangi hawa nafsu kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musuh kita, nafsu kita harus kita perangi, bahkan kita harus mampu untuk memerangi musuh kita, yaitu nafsu. Maka kita ikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti akal kita. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kesengsaraan, ke dalam jurang kesesatan, ke dalam jurang kesedihan. Maka banyak orang yang selalu mengikuti akan hawa nafsunya, maka di akhirat nanti dia akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kesedihan, menjadi orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hidup di dunianya selalu mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, musuh kita adalah setan, di mana setan selalu mengikuti kita ketika kita akan melaksanakan ibadah. Selalu dihalang-halangi oleh setan, karena setan adalah musuh yang sudah jelas, dan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya setan adalah merupakan musuh nyata bagi kita semuanya. Maka insya Allah ketika kita bisa memerangi setan, ketika kita bisa menjauhi ajakan-ajakan setan, maka insya Allah kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempatnya, musuh kita adalah wasyaitonul insi, adalah setan manusia. Manusia pun juga banyak yang mengajak-ajak kita untuk melaksanakan keburukan. Manusia, teman-teman kita, saudara-saudara kita, kadang banyak yang mengajak untuk melaksanakan yang tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dinamakan syaitonul insi. Teman kita ataupun saudara kita, tetangga kita yang mengajak kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mampu menjauhi musuh-musuh kita. Maka ketika kita bisa menjauhi musuh-musuh yang empat, insya Allah kita akan selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita semuanya mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa menjadi motivasi hidup kita sehari-hari, bisa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil azizil ghaffar, mukawwiril layli 'alan nahar, wa tabsiratan likulil qulubi wal absar, wa tazkiratan likulil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasula
بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة وتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المحمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم